Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Prayoga dengan NPM 2315310155. Di sini saya yang berjudul Krisis Ekonomi dan Makalah Ekonomi Moneter. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dapat dilakukan agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output. Keseimbangan dan kemakmuran masyarakat, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambahkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat rekonversi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter konstruktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat untuk menghindari overheating. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan moneter. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Di sini tentunya sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Oleh karena itu, dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di sini tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang menetap. Banyak orang yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara yang sedang berkembang, karena negara berkembang yang mengalami inflasi, dan juga dirasakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dan menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Di sini tingkat jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangkan pertumbuhan ekonominya untuk menghindari deflasi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat diperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsip yang sering digunakan secara umum atau acuan dapat menentukan kebijakan moneter, khususnya yang di negara-negara berkembang, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. Yang kedua, bersifat antisipatif,
meningkatkan adanya efektif tunda kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan diri kepada suatu aturan tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Yang keempat, transparan dan berakuntabilitas. Terus di sini saya akan menjelaskan lagi peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan negara yang maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, yaitu yang pertama, tugas untuk menciptakannya penawaran yang cukup sehingga bertambahnya dapat selalu selaras dengan jumlahnya. Pembangunan yang memerlukan disiplin kuat dan kalangan pengusaha moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjamkan secara berlebihan pada bank sentral. Yaitu jika ini dilakukan kuat bagi pemerintah untuk dilakukan laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadikan lebih cepat dari yang diperlukan. Yang kedua, bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri, ekspor maupun impor. Kegiatan ini di sektor selalu naik turun, maka penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adanya tingkat kenikmatan yang besar sekali dan ada kalanya sangat merosot akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dengan meningkatkannya ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati-hati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, kestabilan jumlah uang yang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebut dengan kebijakan fiskal. Efektivitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana pengembangan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan dalam unit yang membutuhkan perkaitan dengan lembaga ekonomi. Terkadang kita harus mengenai pasar desa dan kemudian yaitu modern mengenai agrovoltaikan, kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan jasa membutuhkan alat pembayaran proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu pembangunan pasar ikut menumbuhkan proses monetilisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Yaitu kemudian timbullah konsep mengenai bank pedesaan sebagai lembaga intermediasi untuk penghimpunan dana
dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, yaitu Bank Indonesia atau disebut juga dengan Bank BRI, merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses metaliasi pedesaan. Itu oleh karena itu negara berkembang diperlukan suatu kerjasama dengan setiap bank umumnya agar mampu sebagai bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan. Di sini pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM, namun prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM diperlakukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap lembaga asing. Juga diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan seleksi agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter. Oke, di sini saya akan menjelaskan otoritas moneter di Indonesia. Di sini otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang ada di bank atau uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya untuk menentukan biaya dan persediaan uang. Terus menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau Bank BRI mempunyai tujuan agar otoritas moneter yang ada di Indonesia dapat menerapkan atau melaksanakan kebijakan moneter yang bersifat efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat atau transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi standar atau prinsip kehati-hatian. Terus undang-undang tentang bank sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia atau Bank BRI untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dan mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu undang-undang yang baru menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tetapi untuk merevisi beberapa pasal serta menambahkan beberapa pasal barunya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi saya, yaitu efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan kestabilitasan ekonomi yang ditumbuh selama ini mampu menjaga kestabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang
Bank Indonesia atau Bank BRI akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga kestabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Selain itu, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah akan diintensifikkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali dan mendukung keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.